Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rifki Ananda dari kelas 1C program studi D3 Akuntansi. Pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Sujati Jiwandono. Pengertian integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat dinamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada satu taraf tertentu, bila tidak persatuan nasional akan dibahayakan. Yang kedua, menurut pendapat Myron Weiner, pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, Dr. Nasaruddin Samsudin, pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan satu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, menurut pendapat Howard Regens, yaitu integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari satu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kelima, Safruddin Bahar, menurut pendapat beliau, pengertian integrasi nasional adalah pengintegrasian yang mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah menjadi satu. Yang keenam, menurut pendapat dari Kun Marjati dan Juju Suryawati, berpendapat bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang ketujuh yaitu Abu Ahmadi, melihat bahwa dalam integrasi masyarakat terdapat kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat, sehingga menghasilkan konsensus atau kesepakatan nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Yang kedelapan, menurut Abdul Shani, melihat integrasi tidak hanya cukup diukur dari kriteria berkumpul atau bersatunya anggota masyarakat secara fisik, tetapi juga terdapat konsensus yang merupakan pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Yang kesembilan yaitu menurut Michael Benton, mendefinisikan integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Yang ke-10 menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur masyarakat yang terbangun, merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka, bisa menjalankan norma dan nilai yang telah terbangun cukup lama secara konsisten. Setelah membaca pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi nasional itu suatu penyatuan dari berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa dan menjadi suatu identitas nasional bangsa itu sendiri. Misalnya di Indonesia terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu. Walaupun di Indonesia banyak suku, agama, etnis, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan dalam integrasi nasional, kita harus juga menumbuhkan rasa toleransi terhadap keberagaman tersebut, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dari keberagaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan terhadap satu bangsa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.